Abis ini mau kemana? Pulang aja langsung. Sekalian ajak anak-anak. Boleh? Oi, abis ini ke rumah aku yuk. Boleh, boleh. Di mana tuh? Di Jakarta Utara. Oh, ya udah yuk. Kok nggak ada nama pengirimnya, Pak? Yakin di sini. Apa itu, Di? Punya kamu? Bukan punyaku. Untuk pengirim dan penerimaannya saja tidak dituliskan. Pasti bikin bingung penerimanya nih. Apa kita buka aja? Kita tidak bisa membuka paket yang bukan punya kita, Di. Itu namanya lancang dan tidak amanah. Kalau begitu, kita buka aja. Abis itu, kita bungkus lagi. Gimana? Siapa tahu penjelasannya ada di dalam bingkisan ini. Jangan, Di. Kita tunggu selama beberapa hari aja ya. Betul tuh apa yang dikatakan Ita. Kalau gitu, mending kita ngelanjut kerjain tugas aja yuk. Ih, curang! Kamu tidak amanah, Di. Ya ampun, Di. Maafkan aku. Habisnya sudah lebih dari 3 hari. Aku kan sangat penasaran dengan isinya. Masalahnya, kita nggak berhak, Di, membuka ini. Jika benar apa katamu Indah, itu hanya milik satu orang, Di, bukan milik kita. Itu nantinya akan mengurangi rasa hormat kita terhadap pemilik dan pembuat suratnya. Ah, gimana sih, Di? Gak amanah. Bisa-bisanya kamu buka semuanya tanpa izin orangnya. Tapi surat ini indah. Kalian harus tahu isinya. Nih, sini aku bacain ya. Jakarta. Tahun pertama. Perempuan. Kau pasti tahu sakitnya cinta yang tak terkatakan. Cinta yang hanya mampu didekap dalam bungkam. Kata orang bahkan diam berbicara. Tapi menurutku, hal itu tidak berlaku dalam cinta. Sebab cinta harus diekspresikan dan pantang dibawa diam. Sebab cinta harusnya dinyatakan, lalu dibuktikan dengan sikap. Begitu seharusnya cinta. Tapi aku memang tidak punya pilihan. Maafkan. Jakarta, tahun ketiga. Perempuan. Hari-hariku adalah penantian. Perasaan gelisah yang kupikir tidak mungkin ada, kini menjadi rutinitas yang harus kuhadapi. Dulu, aku memang menghindari dari perasaan itu. Jatuh cinta. Untuk apa? Aku orang miskin yang harus menyelesaikan sekolah dan seabrek tanggung jawab. Sebab emak, salah satu perempuan yang kuhormati, telah lama ditinggal mati ayah. Aku tumbuh menjadi lelaki sendiri. Hidup bagiku merupakan perjuangan keras tanpa batas. Tak jarang aku merasa seperti kapal kecil yang berjalan tanpa rasi bintang, terapung-apung, sesekali membentur karang.
dan harus berbalik arah. Namun, melihatmu pertama kali di masjid sore itu, hatiku begitu saja bicara, kau adalah perempuanku, takdirku untuk pertama kali hidup tak sekedar mengalir, sebab kini aku punya cita-cita. Jakarta tahun ke-8. Siapa yang bisa memilih cinta? Siapa yang bisa memutuskan kapan cinta harus hadir dan di mana cinta harus tumbuh? Tak ada, sebab cinta adalah anugerah. Rahasianya yang unik dan barangkali tak selalu bisa dijelaskan. Aku mencintaimu, perempuan. Tanpa keraguan dan dengan keyakinan penuh, aku menjatuhkan pilihan. Dan aku bukanlah lelaki yang gampang menentukan pilihan atau mengubah pilihan yang telah dibuat. Aku adalah lelaki yang memilih dan sekaligus menerima risiko atas pilihan yang kubuat. Tak ada kata mundur. Mereka bilang mustahil, barangkali ada benarnya. Tapi bukankah Tuhan adalah tempat bagi semua kemustahilan? Itulah kenapa, dalam iman yang tak seberapa selama 8 tahun ini, telah kusandarkan jawaban doa padanya, cita-cita untuk bisa menjadi tua bersamamu. Adapun penantian panjang yang kulalui, biarlah menjadi bagian sejarah betapapun sakit dan membuatku tersiksa. Memandangmu dalam realita memang perih. Luka di atas luka tersiram cuka. Untunglah, pada malam-malam engkau milikku, meski dalam mimpi yang kata orang semu. Aku penasaran, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa mereka berdua tidak bisa bersatu? Mungkin si perempuan itu tidak mencintai dia, Di. Terus? Tapi lelaki itu sudah memilih dan dia terus menunggunya sampai suatu hari nanti mencintainya. Mungkin lelaki itu mencintai perempuan yang sudah menikah, makanya jadi mustahil. Aku nggak ngerti kenapa surat-surat sebanyak ini tidak pernah diposkan sebelumnya. Bahkan berlembar-lembar lagi. Lihat ini. Beberapa surat telah rusak. Bahkan sepertinya sudah tidak bisa dibacakan lagi. Tapi, karena kita sudah terlanjur membukanya, kita selesaikan saja membacanya. Jakarta, tahun ke-11. Aku melihatmu hari ini, indah seperti biasa. Kau mengenakan baju rok dan blus bermotif pink dan biru. Dua warna yang menjadi favoritmu. 11 tahun berlalu, perempuan. Kau tetap satu-satunya perempuan yang membuatku sabar dan rajin berdoa. Waktu memang telah berlalu, sangat cepat tanpa bisa dicegah. Harus kuakui itu sama sekali tidak mengurangi keindahan perempuanku. Satu wajah daun sirih yang hitam manis, tawa cerahmu dan sorot mata keibuan. Ketika di tempat-tempat lain ketulusan telah menguap dan sulit ditemukan, aku pun datang kepadamu. Sebab pada wajah sederhana namun indah milikmu, ku nikmati ketulusan melimpah. Maka dalam diam harapanku jahit, suatu hari aku akan di sisimu saat matahari terbit. Jakarta, tahun ke-15. Perempuan, semoga kau bisa melihat perubahan yang telah kubuat dalam hidup. Beberapa cerpen telah kutulis, sebagian ada yang telah dibukukan. Terima kasih telah menjadi sumber abadi inspirasiku. Semoga kau tidak keberatan. Selalu kutulis inisial namamu di setiap tulisan. Dengan cara itu aku berusaha terus bersamamu, menjaga cita-cita juga kesetiaan. Aku tidak menyalahkan jika tidak ada yang percaya bagaimana aku sebagai lelaki yang memiliki kebutuhan bisa tetap sendiri dan tidak tergoda macam-macam. Kesalahan mereka adalah mengira aku sendiri. Mereka tidak memahami wajahmu yang menyapaku setiap pagi di komputerku. Mereka tidak melihat fotomu yang terselip di dompetku. Meski lusuh dan berukuran sangat kecil,
Maafkan aku mengambilnya tanpa meminta. Tapi foto itu telah memberiku banyak energi. Mereka juga tidak tahu sosokmu yang terlukis di dalam hati dan tak pernah pudar, meski belasan tahun berlalu. Dari jauh kulihat engkau bahagia dengan kehidupanmu. Itu membuatku senang, meski di satu sisi menorehkan luka. Pernahkah aku menangis dan ingin menyerah atas cinta yang dia pilihkan untukku? Tapi perempuanku juga keajaiban yang dikirimkan Tuhan. Untuk anugerah sebesar itu, aku hanya perlu bersabar. Beruntung sekali ya perempuan itu, karena mendapatkan cinta yang begitu besar. Bingkisan ini isinya apa ya kira-kira? Baca suratnya aja udah salah, Di. Masa kita mau buka bingkisannya juga? Tapi aku penasaran. Lama. Wah, Masya Allah. Ternyata isinya mukena, Al-Quran, sejumlah uang ganjil, dan cincin. Aku gak nyangka, ternyata lelaki tanpa nama itu mengirimkan hadiah seperti ini. Setulus itu ya cintanya pada perempuan pujaan hatinya. Sekuat itu ya, lelaki tanpa nama menahan cintanya selama 18 tahun. Lelaki tanpa nama itu sedih nggak ya? Paketnya tidak tertuju kepada perempuan pujaan hatinya. Lihat deh. Ini ada surat terakhir dari si lelaki itu. Kayaknya ini ungkapan terakhir dari si lelaki itu. Jakarta, tahun ke-18. Cinta, aku harap surat ini sampai padamu. Sekaligus kukirimkan surat-surat sebelumnya yang tak pernah kukirim. Hanya 2 alasan yang membuatku mengirim surat ini, beserta sebuah bingkisan yang telah kusiapkan sejak 8 tahun lalu dan selalu kusimpan dengan baik. Sejak pertama aku mengenalmu, telah kutekadkan untuk menyerahkan semua ungkapan perasaan dan bukti kesungguhanku padamu. Jika masanya tiba, jika Allah memberi pertanda dan membuang satu kemustahilan, sehingga aku bisa bersamamu. Kedua, jika aku merasa waktuku akan tiba tak lama lagi. 3 tahun ini kesehatanku memang kurang baik. Mungkin pengaruh masa muda dulu. 18 tahun meneropong kebahagiaanmu, melihat anak-anakmu tumbuh besar, memberiku rasa aman. Sebab kini aku tahu, sekalipun aku tak ada, mereka akan menjadi perisai dan pelindung yang baik bagimu. Bingkisan ini harus kusampaikan kepadamu sebagai bagian dari harapan yang indah yang kubangun. Dulu, aku selalu membayangkan memberikannya langsung kepadamu, sekaligus bersimpuh di lutut dan mengucapkan kata-kata lamaran yang layak dikenang dalam sisa hidup. Melamarmu dalam suasana suci ketika mencintaiku tidak lagi menjadi halangan bagimu. 18 tahun mencintaimu dalam diam. Sebentar lagi mungkin habis waktuku, tapi tak pernah aku sesali hari ketika aku melihatmu di teras masjid. Terima kasih Tuhan atas cinta sekali yang kau beri.